Halo semuanya, balik lagi nih. Hari ini kita bakal main jadi detektif kimia. Yup, kita akan mengungkap rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalam sebuah larutan. Ini cerita tentang gimana caranya kita menemukan sesuatu yang nggak bisa kita lihat hanya dengan petunjuk kimia yang cerdas banget. Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya kita tahu pasti kadar garam di ciki favorit kita? Atau gimana kita bisa yakin air yang kita minum itu aman dari zat-zat tertentu? Jawabannya ada di sebuah teknik yang luar biasa. Bener banget. Seringnya, jawabannya itu muncul dalam bentuk perubahan warna yang tiba-tiba dan dramatis. Sebuah perubahan simpel yang jadi tanda kalau kita udah nemuin apa yang kita cari. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Pekerjaan detektif ini punya nama ilmiah, yaitu titrasi. Ini salah satu alat paling dasar sekaligus paling ampuh di dunia kimia analitik. Gini deh bayanginnya, zat yang mau kita ukur atau kita sebut analit itu adalah target kita. Nah, buat nemuin si target, kita kirim tim pencari, yaitu larutan yang konsentrasinya udah kita tahu pasti. Ini namanya titran. Dengan ngukur seberapa banyak tim pencari yang kita butuhin buat nemuin semua target, kita bisa hitung dengan akurat ada berapa banyak target di sana. Nah, disinilah bagian kerannya dimulai. Di jenis titrasi yang ini, pas tim pencari nemuin targetnya, mereka nggak cuma salaman. Mereka bergabung dan ngebentuk zat padat kecil yang namanya endapan, yang tiba-tiba muncul dari larutan bening. Jadi, petunjuknya itu diciptakan, bukan cuma ditemukan. Jadi, gimana ceritanya padatan ini bisa nongol gitu aja? Ini bukan sulap ya, tapi ini adalah prinsip kimia dasar yang elegan banget yang ngatur kapan sesuatu itu larut dan kapan enggak. Coba bayangin deh, pas kamu bikin teh manis. Awalnya, gula larut gampang banget kan? Tapi kalau ditambahin terus-terusan, akhirnya ada titik di mana tehnya udah nggak sanggup lagi ngelarutin gula. Dan gulanya mulai numpuk di dasar gelas. Nah, itulah batas kelarutannya. Di dunia kimia, ada angka sakti yang namanya KSP, atau konstanta hasil kali kelarutan. Ini tuh kayak titik kritis yang spesifik buat tiap zat. Para detektif kimia kita tahu persis kalau mereka bisa dorong produk konsentrasi ion di larutan sampai ngelewatin angka KSP ini, endapan alias bukti mereka pasti bakal muncul. Nah, yang menarik banget dari slide ini adalah, ini nunjukin aturan main detektif kita. Q, atau hasil kali ion, itu adalah gambaran konsentrasi ion di larutan kali saat ini. Selama Q lebih rendah dari KSP, semuanya aman, tetap larut dan nggak kelihatan. Tapi begitu kita tambahin tim pencari sampai Q berhasil ngelewatin KSP, jeng-jeng, padatannya terbentuk. Bukti udah terungkap dengan jelas. Oke, sekarang kita udah tahu gimana endapan terbentuk. Yuk kita kenalan sama beberapa strategi atau metode yang dipakai para detektif kimia kita. 3 yang paling terkenal itu metode Moore, Volhard, dan Fajans. Masing-masing punya keahliannya sendiri. Pertama, metode Moore. Ini yang paling to the point dan sering dipakai, paling bagus di larutan yang netral. Kita tinggal tambahin larutan perak nitrat pelan-pelan sampai semua target, misalnya ion klorida, mengendap. Terus tetesan berikutnya bakal menciptakan endapan baru warna merah bata yang dramatis, simple, dan efektif. Berikutnya, metode Volhard. Ini buat kasus-kasus yang lebih ribet. Misalnya, kalau analisisnya harus di larutan asam, di mana indikator Moore nggak bakal berfungsi. Metode ini pinter banget pakai titrasi balik. Jadi kita sengaja nambahin tim pencari kebanyakan. Terus kita pakai larutan kedua buat ngukur berapa banyak tim pencari yang sisa. Kayak ngitung berapa tentara yang balik buat cari tahu berapa yang dibutuhin pas perang. Cerdik! Dan terakhir, metode Fajans. Anggap aja ini metode forensik yang super sensitif. Di sini, petunjuknya itu molekul pewarna yang secara fisik nempel ke permukaan endapan yang baru terbentuk. Begitu titik akhirnya tercapai, warna di permukaan endapan itu sendiri langsung berubah seketika. Ini keren banget buat ngedeteksi jejak dalam jumlah yang super kecil. Dan tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Lihat deh bedanya. Metode Moore itu titrasi langsung di kondisi netral. Hasilnya endapan merah. Volhard, di sisi lain, itu titrasi balik yang butuh kondisi asam, dan hasilnya larutan berwarna merah. Sementara itu, Fajans pakai indikator adsorpsi yang unik. Setiap metode ini dipilih secara strategis tergantung kasus apa yang lagi diselidikin sama si ahli kimia. Jadi, poin krusialnya adalah ngerti gimana caranya petunjuk ini, si perubahan warna ini, beneran bekerja. Ini semua soal urutan dan timing reaksi kimia yang terjadi. Yuk, kita lihat lagi metode Moore. Jadi gini, pertama, ion perak dari tim pencari itu bakal bereaksi sama semua ion klorida. Target utamanya, membentuk endapan putih. Reaksi ini diprioritaskan karena endapan perak klorida itu jauh lebih susah larut.
Nah, baru setelah semua klorida habis bereaksi, kelebihan ion perak bakal nyari pasangan lain, yaitu ion kromat seinforman, dan ngebentuk endapan merah bata yang kita lihat itu. Nah, ini kuncinya. Si indikator itu kayak informan yang sabar banget. Dia tahu tugasnya dan nunggu gilirannya. Dia nggak akan bereaksi dan ngasih sinyal sampai kerjaan utamanya, yaitu ngendapin semua target bener-bener beres. Sama kayak investigasi di dunia nyata, kondisi lingkungan itu penting banget. Ahli kimia harus jadi pengontrol yang cermat. Suhu yang ketinggian bisa bikin endapan larut lagi, jadinya titik akhirnya jadi kabur. pH yang salah bisa ngubah struktur kimia indikator, bikin dia jadi nggak berfungsi. Jadi, presisi dalam kerjaan detektif ini benar-benar bergantung sama kontrol variabel-variabel ini secara ketat. Jadi, buat apa sih semua kerjaan detektif ini? Ternyata, teknik yang hebat ini dipakai setiap hari loh untuk melindungi kita dan ningkatin kualitas hidup kita. Ini ada di mana-mana bekerja di belakang layar. Mulai dari mastiin air keran kita aman, ngontrol rasa dan keamanan makanan olahan, sampai mantau polusi di sungai dan danau. Di bidang bioteknologi, ini penting banget buat mastiin media pertumbuhan mikroba punya keseimbangan garam yang pas. Ini benar-benar alat kerja yang esensial. Dan ini contoh yang pas banget. Lain kali kamu nambahin kecap ke makanan, ingat deh, kemungkinan besar seorang ahli kimia analitik udah pakai metode titrasi pengendapan ini buat ngecek kadar garamnya secara akurat. Ini nunjukin gimana konsep kimia yang abstrak ternyata nyambung langsung ke produk sehari-hari di dapur kamu. Ini jadi bikin kita mikir kan, kemampuan buat ngukur dunia yang nggak kelihatan dengan presisi kayak gitu, seringnya cuma dengan nambahin cairan setetes demi setetes sampai warnanya berubah. Ini nunjukin kekuatan observasi dan metode ilmiah. Kira-kira rahasia apa lagi ya yang ada di sekitar kita yang nunggu buat diungkap sama petunjuk kimia yang tepat? Makasih banyak udah nyimak.